Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembahasan terkait ladder logic ya untuk mesin PLC. Nah, untuk video kali ini saya mau bagiin tutorial ya eh, tentang apa itu logic gate itu. Jadi logic gate nanti ini bakalan kita buat ini dalam logika ladder logic ya. Ini saya ada contoh, ini N. Saya harap teman-teman udah pada tahu ya. Saya harap teman-teman juga udah pada kenal ini logic gate gimana. Di sini ada N ya. Seperti yang kita tahu ada N, OR, XOR, XNOR, NOR, terus ada negatif N ini di sini. Nah, kita akan coba masing-masing dari 6 logic gate ini nanti kita buat dalam bentuk ladder diagram nantinya ya, menggunakan instruksi coil, kontak, dan lain-lain gitu. Oke, jadi yang pertama kali kita coba di sini itu kita bakalan buat N ya. Ini bisa teman-teman perhatikan di sini kan ada dua inputan ya. Ada A, B, kemudian outputnya cuma satu gitu. Jadi kita di sini akan di sini saya udah buat duluan ya. Saya udah inisialisasi dua variabel, tombol 1 tombol 2 itu untuk mereplace peran A dan B ini sebagai inputan pada logic gate nantinya. Jadi di sini ada contoh ya. Di sini kalau di logic gate N itu kalau misalkan 00 dia outputnya 0, 01 outputnya 0, 10 outputnya 0, 11 baru outputnya 1. Nah, artinya dia kedua output ini nilainya harus sama gitu baru bisa outputnya itu bisa 1 gitu. Nah, daripada bingung kita langsung buat aja. Jadi pertama kali kita tekan dulu rangnya ya. Kita masukkan kontaknya. Nah, di sini kontaknya kita masukkan tombol 1, tombol 2. Oke. Ini langsung bisa dijalanin langsung ya. Kita start simulation aja. Oke. Nah, tadi mana ya screenshotnya? Nah, di sini kan kalau bisa teman-teman perhatikan kan dia ini ya persis ya, dua input. Nah, ketika nanti nilainya 0, ini kan simulasi udah jalan ya. Ketika inputannya 0 maka outputnya 0 ya. Sudah sama ya. False, ini masih belum hidup rangnya. Ini ketika saya tekan salah satu pun juga nggak akan hidup nih. Saya tekan tombol 1 nih. Tuh, masih belum hidup ya. Atau saya tekan tombol 2, itu juga masih belum hidup. Kalau misalnya kita lihat karakteristiknya, jadi karakteristiknya untuk logic gate AND ini ketika kedua input itu bernilai 1 maka outputnya pun bernilai 1 ya. Maka untuk bisa menjalankan rang ini dengan logic gate AND ya yang sudah kita buat ini, maka kedua inputan ini harus bernilai 1. Ini ketika saya tekan keduanya maka harusnya akan jalan ya. Oke, tombol 1 hidup, tombol 2 hidup. Oke, rangnya jalan keduanya. Kalau salah satunya aja yang hidup ya, tombol 2 true, tombol satunya false, dia maka nggak hidup. Rangnya itu nggak teraliri. Oke. Jadi ini untuk logic gate yang N ya. Ini saya hapus kembali. Oke. Logic gate selanjutnya yang bakal kita buat itu logic gate OR ya, atau di sini. Jadi salah satu saja inputannya yang bernilai 1 maka dia akan outputnya akan 1 ya. Tapi kalau keduanya itu 0 ya maka outputnya 0. Kalau misalnya keduanya 1 maka outputnya pun 1. Oke. Jadi pertama kali ini sebentar pause dulu. Nah, jadi untuk ngebuat logic gate OR itu kita ngebuat ini ya, apa sih, percabangan ya. Sebentar. Nah, kita tekan aja ini ada add branch, cabang ya, ranting juga bisa. Nah, ini kita tambahkan kontak 1, kontak 2. Nah, jadi kalau misalkan salah satu aja bernilai 1 maka rangnya ini hidup ya. Kalau misalkan dua-duanya mati ya mati. Tapi kalau dua-duanya hidup maka rangnya pun hidup.
Ini saya assign value parameter variabelnya. Ini tombol 1, ini tombol 2. Oke, kita jalankan. Nah, ini kalau misalkan dua-duanya masih bernilai 0, maka dia belum berjalan ya, orangnya belum hidup. Nah, nih kalau dua-duanya inputannya 0, maka outputnya 0. Salah satu inputannya 1, maka outputnya pun 1. Coba kita tekan salah satu aja ya. Kita tombol 1, ini kita hidupkan. Oke, orangnya hidup. Salah satu kita tekan, tombol 2 aja yang kita hidupkan, maka orangnya pun tetap hidup. Nah, kalau keduanya kita hidupkan, orangnya pun juga hidup gitu. Oke. Jadi itu ya logic gate untuk OR di ladder diagram. Kemudian selanjutnya kita akan ngebuat untuk XOR ya. Terlebih dahulu saya hapus dulu ini rangkaian OR-nya. Oke, ini udah terhapus. Jadi kita buat dulu ya ini logika untuk gerbang logika untuk XOR. Jadi kalau misalkan inputannya itu keduanya sama, maka nilainya pun 0 gitu. Baik itu inputannya 00 maupun 11, jadi outputnya itu harus tetap 0. Jadi dia hanya akan hidup ketika salah satu inputannya itu bernilai 1. Gimana buatnya? Oke, kita langsung buat aja ya. Ini masih sama variabel, kita cuma butuh 2 ya. Jadi sebenarnya banyak cara. Kalau saya sendiri sih pakai branch ya, pakai percabangan. Nah, ini kita buat 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini kan dia mirip dengan N ya sebenarnya. Dia mirip dengan OR sebenarnya. Untuk ini doang sih yang 0110, jadi kita bisa analogikan seperti itu gitu. Jadi dia punya karakteristik mirip dengan OR, tapi dia akan berbeda pada ketika nilainya sama gitu, 00 atau 11. Maka kalau dipikir-pikir, cara yang paling masuk akal untuk ngebuat ini tuh kita tambahkan lagi ya kontaknya di sini ya. Kita buat normally close. Nah, ini kita assign value-nya. Ini tombol 1, tombol 1, tombol 2, ini juga tombol 2. Oke. Nah, kan dia di sini kalau misalkan salah satu tombol ditekan dia hidup ya. Jadi kalau misalkan tombol 1 ini kan dia normally close ya. Jadi dia pasti akan hidup terus. Nah, tombol 2 ini kan normally open. Nah, tombol 1 di branch kedua ini dia normally open, tapi tombol 2 nya normally close. Maka kalau salah satu ditekan dia akan hidup. Tapi kalau misalkan kedua nilainya akan bernilai sama, baik itu 0 maupun 1, maka orangnya pun gak hidup. Jadi karakteristiknya mirip ya dengan si logic gate untuk XOR. Oke, kita coba aja launch simulation. Oke, ini sama ya. Dia ketika inputannya itu bernilai sama 00 atau 11, maka dia mati. Tapi kalau salah satu aja yang hidup, maka outputnya bernilai 1. Ini udah nilainya false ya dua-duanya. Oke, kita coba salah satu aja hidupkan. Tombol 1 kita hidupin. Oke, hidup. Ketika tombol 2 nya kita buat true, maka hidup. Tapi kalau misalkan kita buat tombol keduanya hidup, tombol 1 true ya udah, tombol 2 saya buat true, maka mati gitu. Oke, kira-kira udah ada gambaran lah ya sama teman-teman gimana. Oke, XOR udah. Selanjutnya kita ngebuat AND. Maksud saya NAND. Jadi NAND ini dia kebalikan dari AND ya. Jadi negatif AND. Ketika AND ini kan dia harus, kan namanya DAN ya. Jadi
dia nggak boleh satu tapi keduanya gitu. Ya kalau misalkan keduanya bernilai true atau satu, maka outputnya pun satu. Nah kalau di negatif n ini kebalikan gitu. Jadi ketika nilainya 0 pun dia satu, ketika salah satunya pun bernilai satu dia pun satu, tapi ketika nilainya itu satu maka outputnya malah 0 gitu. Caranya gimana? Oke, kita buat ya. Ini terlebih dahulu saya hapus dulu rangkaiannya. Oke, ini udah kehapus. Sekarang kita ngebuat untuk logic gate-nya NAND ya, negatif n. Ini kebalikan aja dari n. Jadi kalau misalkan kita ngebuat n itu seperti ini ya karakteristiknya, maka negatif n itu harus outputnya harus kebalikan gitu. Ini kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, ketika inputnya dua-dua bernilainya 0 tapi salah satu aja nilainya 1, maka kita ngebuatnya pakai branch lagi ya buat percabangan, tapi kita gunakan normally close contact agar baik bernilai true maupun false, dia akan tetap menghidupkan rangnya ya. Langsung aja kita buat dulu branch. Nah kalau misalkan salah, kan tadi kan baik itu nilainya false atau salah satu true, maka nilainya true kan. Nah di sini gimana caranya? Ya salah satu aja dibuat normally keduanya dibuat normally close contact. Jadi kalau misalkan nilainya tuh 0, dia akan hidup terus ya, karena ini kan normally close. Salah satu aja yang hidup, maka dia tetap hidup juga. Tapi kalau dua-duanya hidup bernilai true, maka dia mati ya rangkaiannya ya. Oke, kita assign value variabelnya tombol 1, tombol 2. Oke, langsung aja kita start simulation. Jadi kalau misalkan di negatif n itu kan salah satu aja value-nya masih true ya. Oke, ini value-nya udah false keduanya. Jadi kalau misalkan kedua nilainya false, rangkaiannya hidup. Salah satu aja yang hidup, rangkaiannya pun tetap hidup. Tapi kalau misalkan dua-duanya true ya, atau dua-duanya hidup, tuh ini true, tombol 2 pun kita buat true, maka rangkaiannya mati gitu. Jadi persis banget sama karakteristik dari si negatif n gitu. Oke, sekarang lanjut kita untuk ngebuat logic gate untuk yang NOR ya, negatif OR. Ini saya hapus terlebih dahulu. Di sini kan karakteristiknya gini ya, kebalikan dari OR. Jadi kalau misalnya si OR itu nilainya false 00, maka outputnya pun 0 ya. Tapi di sini enggak, 00 nilainya 1, tapi kalau misalkan salah satu aja bernilai true maupun keduanya bernilai true, maka outputnya tetap 0. Jadi benar-benar kebalikan dari OR gitu. Nah cara ngebuatnya itu, kalau saya mirip ya dengan n ya. Nah kan tadi kalau misalnya 00 nilainya true ya, salah satunya true, maka rangkaiannya mati gitu. Nah biar dalam keadaan false 00 itu dia tetap hidup, maka ini dibuat normally close ya, normally close contact. Kita assign value nya, ini tombol 1, tombol 2. Oke, sengaja kita jalanin. Ini value nya saya buat false dulu ya. Oke, mana tadi fotonya? Oke, ini dia. Jadi kalau misal di negatif OR itu nanti ketika value-nya false ya atau 00, maka dia hidup. Salah satu aja yang hidup atau keduanya yang hidup atau true, maka rangkaiannya pun mati ya. Saya coba salah satu aja yang hidup. Oke, rangkaiannya mati ya. Tombol 2 nya saya buat true, tombol satunya false, keduanya saya buat true, rangkaiannya mati gitu. Nah jadi kira-kira kayak gitu untuk rangkaian yang NOR gitu. Oke, selanjutnya kita ngebuat rangkaian untuk XNOR ya.
Ini terlebih dahulu saya hapus dulu rangkaian yang kita buat. Oke, ini rangkaian udah kehapus. Ini sekarang rangkaian terakhir ya untuk logic gate XNOR. Nah, jadi dia karakteristiknya itu kalau misalkan kedua inputannya bernilai 0 dia 1. Kalau salah satunya aja yang bernilai true maka dia tetap maksud saya salah satunya bernilai true dia tetap false. Kemudian kalau keduanya itu bernilai true dia true juga. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat ini mirip sama rangkaiannya XOR ya, kalau teman-teman perhatikan ya, mirip gitu maksud saya tuh. Jadi dia kayak kebalikan gitu. Kalau misalkan di XOR tadi 00 sama 11 dia nilainya 0, kalau di sini kebalikan gitu. Salah satu yang hidup maka nilainya 0, keduanya hidup dan nilainya true. Nih ya, kayak gini ya. Mirip, dia kebalikan dari si XOR gitu. Oke, kita langsung aja buat rangkaiannya. Jadi nanti awalnya itu dalam keadaan ideal ya. Ketika dia false maka harus bernilai 1, maka ini asumsinya kita ngebuatnya pakai normally close contact. Saya buat cabang dulu. Normally ini kontak. Ketika dia bernilai 0 maka dia rangkaiannya hidup ya. Salah satu yang hidup maka nilainya 0. Maka di sini karena dia kebalikan dari XOR ya, maka pasti dia satu set. Jadi di sini ada 4 kontak ya. Kemudian ini saya buat normally close agar nanti kalau misalnya dalam keadaan 0 dia hidup ya. Kalau salah satu aja yang hidup maka dia 0. Oke, kita assign value variabelnya tombol 1, tombol 2, kebalik, tombol 1 ini tombol 2. Oke, ini tombol 1, tombol 2, tombol 2. Jadi kalau misalkan dia keadaan 0 kan ini mati ya. Ini hidup, berarti hidup terus rangkaiannya. Ketika tombol 1-nya hidup maka ya ini lanjut, tapi tombol 2-nya kan masih belum jalan, berarti kalau salah satu aja yang hidup dia rangkaiannya mati gitu. Nilainya false. Tapi kalau misalkan keduanya itu bernilai true maka rangkaian branch yang bawah ini yang menghidupkan rangkaiannya tapi atasnya mati. Oke, sepertinya ini ya sudah sesuai ya sama karakteristik dari logic gate si XNOR. Kita langsung aja coba untuk simulasinya. Di sini ada start simulation, langsung dicoba. Oke, ini nilainya udah false ya. Nih. Jadi ketika keadaannya itu false atau 00 maka rangkaiannya tetap hidup ya. Salah satu yang saya hidupkan tombol 1 atau tombol 2 nilai true, tetap dia malah nilainya jadinya false outputnya. Rangkaiannya mati ya. Kita coba dulu. Ini false keduanya. Oke, hidup ya. Tombol 1 saya hidupkan, rangkaiannya mati. Ini perhatikan di sini ya value-nya ya. Oke, kalau tombol 2 aja saya yang hidupkan, dia mati juga rangkaiannya. Kalau keduanya saya tekan, oke nilainya true ya, rangnya hidup. Tuh, rangkaiannya hidup ya. Kalau dua-duanya saya buat false, rangkaiannya hidup juga. Salah satu aja yang hidup, rangkaiannya mati. Di persis banget sama karakteristik dari si logic gate XNOR ya. Sudah sesuai ya berarti. Rangkaiannya seperti ini. Oke, mungkin cukup sampai di situ aja ya untuk video pembahasan kali ini terkait logic gate. Saya harap membantu dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.